Bareskrim Polri menyita sejumlah barang bukti saat menangkap Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat, dalam dugaan kasus jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Diberitakan Tribunnews, Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Pol Argo Yuwono menyampaikan, pihaknya menemukan berangkas yang berisikan uang saat menggeledah kediaman Novi Rahman. Uang di berangkas itu, kata Argo, diduga kuat merupakan hasil kejahatan dalam kasus jual beli jabatan oleh Novi Rahman. Ada sebanyak 647 juta rupiah dalam berangkas tersebut. Tidak hanya itu, Argo menuturkan penyidik juga menyita 8 ponsel, buku tabungan, hingga dokumen yang diduga berkaitan dengan jual beli jabatan tersebut. Hingga kini, sambung Argo, Bupati Nganjuk Novi Rahman dan tersangka lainnya akan menjalani pemeriksaan dan penahanan di Rutan Bareskrim Polri. Ini adalah bentuk koordinasi yang dilakukan pihak Bareskrim Polri dengan KPK untuk beberapa tindak pidana korupsi yang terjadi saat ini. Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai tersangka dalam dugaan kasus jual beli jabatan. PLT juru bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya Senin 10 Mei 2021 kemarin mengatakan, Bupati Nganjuk Novi Rahman sudah diintai oleh gabungan 2 penegak hukum sejak April 2021. Novi sudah terlacak bermain dalam mutasi jabatan di pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur sejak saat itu. Selain Novi Rahman, penyidik Polri juga memboyong 6 tersangka lainnya, yaitu Camat Pace, Dupriyono, kemudian Camat Tanjung Nganom, dan sebagai pelaksana tugas PLT Camat Sukomoro, Edi Srijato. Selanjutnya Camat Berbek Haryanto, Camat Loceret, Bambang Subagio, mantan Camat Sukomoro Tribasuki Widodo, dan Ajudan Bupati Nganjuk M. Iza Muhtadin. Fakta lain mengungkapkan ada dugaan para camat ini menyerahkan uang kepada Bupati Nganjuk melalui ajudannya. Dalam kasus ini, Bupati Nganjuk disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat 2 dan atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, para camat disangka melanggar Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan ajudan Bupati Nganjuk disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat 2 dan atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seluruh tersangka juga dijerat dengan pasal berlapis, yaitu Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.